Baik, kami persilahkan kepada Pendidikan Advent Surakarta untuk boleh memimpin acara ini. Silakan. Okay, good morning and happy Sabbath to all of us. Good morning, selamat Sabat. Now we will start our worship. But for the opening song, let's sing a song from our songbook, page 393, I Have a Friend. Dan sebagai lagu pembukaan, mari kita menyanyikan lagu dari lagu Sihan Gita nomor 393, Aku Ada Sahabat. For the opening prayer, Miss Santi will lead us in prayer. Untuk doa buka, Miss Santi akan memimpin kita dalam doa. Let us pray together. Dear God, Heavenly Father, thank you, Lord, for everything that you have given to us. Thank you for your blessing. Thank you for your kindness, and thank you for your mercy. This time we can gather together here to Zoom meeting application to worship and holy your name. Lord, especially this morning, we pray for Ma'am Ertina who will deliver the God's word. Please bless her, Lord, in order she can deliver the God's word in good way. And all of us in this Zoom meeting who hear these words can receive it, can understand, and especially we can apply it in our daily life. Forgive us, Lord, from our sins. In the name of Jesus, we pray. Amen. On this occasion, we will listen to special song by Apta. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan lagu spesial dari Apta YPHS.
Thank you for the special song. Terima kasih atas lagu spesial yang sudah dibawakan. Now we will listen a testimony from our students' parents. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari orang tua murid TK, SD, dan SMP Advent Surakarta. Shalom, perkenalkan nama saya Trivena Margiana. Saya wali murid dari Abigail Veronica Dina Acacia dan Gladys Dinar Putri Acacia. Hari ini saya mau bercerita sedikit tentang perkembangan anak saya saat belajar di TK Advent Surakarta. Gimana mereka sekarang berumur 4 tahun sama 5 tahun, yang begitu sangat masih kecil, masih yang suka bermain. Saat mereka bersekolah di TK Advent Surakarta, mereka sudah belajar tentang berdoa, mengasihi, saling mengingatkan, saling berbagi. Mana pernah mereka terapkan saat mereka mau tidur. Mereka berdua duduk berdua, mereka berdoa. Berdoa yang mereka ucapkan sendiri, yang mereka mulai sendiri, dan mereka akhiri sendiri, mereka lakukan sendiri. Bagaimana saya terbesit di hati saya, wow, perkembangan yang luar biasa bagi anak saya. Mana yang masih umur 4 tahun sama 5 tahun, yang mereka inisiatif mau berdoa sendiri, tanpa bantuan saya, tanpa kekangan saya, yang saya haruskan untuk berdoa. Ayo kamu berdoa, mau tidur. Enggak, saya lakukan itu karena saya ingin mereka melakukan itu dengan sendirinya, dengan inisiatifnya mereka sendiri. Oh, jadi aku kalau mau tidur, jadi aku mau berdoa dulu. Mereka lakukan sendiri. Itu wow, bagi saya yang perkembangan anak saya pesat, bagus. Terus saling berbagi pernah mereka terapkan saat kita ajak keluar. Ada seorang nenek, mereka terbesit minta uang ke saya, mah minta uang, mau buat apa? Diem, mereka langsung lari kasih ke nenek itu. Terus saling berbagi mereka telah menerapkan di lingkungan masyarakat. Saat mereka berbagi sama teman, mereka membawa makanan, mereka berbagi. Dari anak saya yang kecil, Gladys, itu yang sangat pelit tentang makanan. Kalau makanan diminta sedikit pun dia nggak mau, dia merontak, dia nangis, dia tantrum. Terus tentang belajar mengingatkan satu sama lain. Gimana saat kakaknya salah, adiknya mengingatkan, saat adiknya salah, kakaknya juga mengingatkan. Gimana perkembangan itu yang seringkali orang dewasa terapkan, tapi itu sulit. Tapi mereka yang masih umur 4 tahun sama 5 tahun, mereka menerapkan sendiri di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga. Mana mereka lakukan sendiri tanpa kekangan saya, tanpa keharusan saya, tanpa mereka tertekan melakukan itu, tapi mereka lakukan sendiri dengan senang hati, dengan inisiatif mereka sendiri, dengan pikiran mereka sendiri. Oh, gimana ya? Berarti kita mau berdoa, kita mau tidur harus berdoa. Kita saling berbagi sama teman, kita saling mengasihi satu sama lain, dengan orang yang tidak kita kenal. Kita saling mengingatkan satu sama lain sebagai adik kakak, mengingatkan ke orang tua. Mereka lakukan sendiri tanpa inisiatif, tanpa kekangan dari saya, tanpa kekangan dari suami, tanpa keharusan dari saya. Mereka lakukan sendiri dengan senang hati. Terima kasih guru TK Advent Surakarta, Mem Tina sama Mem Nita yang telah mengajari anak saya dengan sabar, dengan lemah lembut, dengan hati gembira lah, bagaimana menghadapi anak-anak kecil yang masih seusia gitu, yang masih suka bermain, yang suka masih gojek-gojek. Mereka sebagai guru sudah melakukan dengan baik. Salam, selamat Sabat, Bapak Ibu.
Saudara yang diberkati Tuhan, perkenalkan saya Oma Kevin Marcelo Cahyati, siswa SMP Advent kelas 8, karena orang tuanya tinggal di luar kota. Jadi Kevin ini tinggal bersama saya omanya. Di sini saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan, di mana saya kagum dengan orang-orang Advent yang taat beribadah, dan Kevin ini dan adiknya saya masukkan di yayasan Advent. Ya, saya melihat secara rohani dan akademisnya Kevin ini boleh mendapat kemajuan, karena di yayasan Advent ini jelas visi dan misinya, yaitu melayani bagi keluarga sendiri, dan juga takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sebagaimana doa dan harapan saya, Kevin ini boleh melayani di GMHK. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah yang sudah membimbing Kevin ini sehingga boleh menjadi alat yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan dan dimanapun juga Kevin ini berada. Demikian kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you for the very affirming testimony. Terima kasih untuk kesaksian yang sangat menguatkan. Now, let's prepare our heart and minds to listen the God's word, which will be presented by Ma'am Ertina. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ma'am Ertina. Baik, selamat sahabat. Apakah suara Ma'am Tina kedengaran? Kedengaran. Baik, terima kasih. Selamat sahabat semuanya. Selamat Terima kasih. Baik, selamat sahabat kami ucapkan kepada Pendeta Samuel Mangunsong sebagai Direktur Pendidikan di daerah Jawa Kawasan Tengah. Selamat sahabat juga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan di Sekolah Tuhan di daerah Jawa Kawasan Tengah. Selamat sahabat juga kepada Mama Papa, orang tua murid, dan juga anak-anak semuanya yang bersekolah di Sekolah Tuhan di daerah Jawa Kawasan Tengah. Pada sahabat hari ini, puji syukur kita boleh bertemu di ruang Zoom untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan hati dan iman anak-anak kami yang masih kecil ini, sehingga ketika mereka dewasa nanti, anak-anak-Mu boleh tetap setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, Siapakah Saya? Next. Baik, anak-anak, pernahkah anak-anak ini merasa bingung dengan anggapan orang tua atau orang lain tentang dirimu? Mungkin kamu diperlakukan seolah-olah sudah besar. Sebagai contoh, di rumah, Mama mungkin pernah berkata kepada kamu atau sering, siapkan sendiri sarapanmu ya, kamu sudah besar. Atau cuci sepatumu sendiri ya, kamu sudah besar. Atau lagi, cuci bajumu sendiri ya, kamu sudah besar. Atau yang lain, bantu Mama jaga adik ya, dan masih banyak lagi. Kalimat ini sangat jelas mengatakan bahwa kamu sudah besar.
Baik, kira-kira anak-anak merasa bingung nggak kalau kamu dianggap sudah besar? Ya, mama aku kan masih kecil. Apakah seperti itu? Ya, ketika orang tua menganggap kamu besar atau mama papa menganggap kamu besar, bapak ibu guru menganggap kamu sudah besar atau orang lain, karena mereka beranggapan bahwa kamu memang sudah bisa melakukannya sendiri, bahwa kamu sudah mandiri, bahwa kamu memang tahu sebab dan akibat, dan memang sudah saatnya untuk kalian melakukan atau mengerjakan sendiri. Itu semua karena kamu adalah anak-anak yang rajin, bukan anak-anak yang manja ataupun bukan anak yang pemalas. Dan orang tua ingin supaya kalian menjadi anak-anak yang baik. Sebagai contoh, kalau sudah kelas 5, cuci sepatu sendiri, bisa kan? TK sudah diajarin cuci sepatu sendiri. Jadi pasti anak-anak sudah bisa mengerjakan sendiri. Jadi kalau dianggap sudah besar, jangan bingung, ya. Mungkin secara fisik anak-anak memang sudah benar-benar besar, ya. Sebagai contoh, Mem Tina ingat nih, dulu saat Kak Verlita masih TK, tapi sekarang sudah SMA. Wow, sudah besar ya. Atau Kak Verel nih, yang dulu masih digendong mama waktu ke sekolah, sekarang sudah kelas 1 SMP. Berarti kalian memang sudah besar sesuai pertumbuhan kalian. Baik, atau sebaliknya, anak-anak itu diperlakukan seperti anak kecil. Nah, sebagai contoh ini kalimat orang yang menganggap kamu kecil. Hati-hati ya waktu menyeberang jalan. Tengok kanan kiri dulu ya. Jaga diri ya anak-anak. Atau hati-hati di jalan. Atau ketika kamu sedang pergi, mama atau orang tua mengingatkan kamu, sudah makan atau belum? Gimana kabar kamu? Sehat-sehat saja? Nah, semua itu sepertinya seolah-olah orang lain menganggap kamu masih kecil, ya kan? Tapi kenyataannya bukan seperti itu. Ketika kamu dianggap kecil, seperti anak kecil, itu adalah bentuk perhatian dari orang tua, dari bapak ibu guru, mungkin dari orang lain. Mereka memperhatikan kamu dan mereka menyayangi kamu. Dan orang tua atau orang lain itu mengingatkan kamu akan hal-hal yang penting bagi dirimu. Jadi, kalau kita dianggap seolah-olah masih kecil, jangan bingung atau jangan berontak. Aku kan sudah besar, mah. Nggak boleh gitu ya. Baik. Selanjutnya, kita akan melihat kenyataannya, kalian itu sudah besar atau masih kecil sih? Ya. Kamu itu dibilang kecil, sudah besar. Dibilang besar, belum dewasa juga. Sebagai contoh ya, sudah SMP, masih mainan boneka, sambil ngomong sendiri. Apakah pernah seperti itu? Atau sudah SMP, masih bermain kelereng. Kalau dibilang kecil, bukan kecil. Dibilang besar, belum besar. Tetapi sebagai contoh lagi, ketika kamu dianggap sudah besar, anak SD aja udah bisa naik motor, SMP sudah naik motor, tapi mereka ketika tidak bawa SIM, STNK, helm, Bapak polisi tidak bisa memberikan tilang kepada kalian, karena kamu belum dianggap dewasa. Apakah anak-anak bingung? Ya, jangan bingung ya anak-anak ya. Baik, selanjutnya, next. Kita akan belajar kenapa sih kita itu dianggap masih kecil, ya. Ketika kita sudah dewasa, kenapa sih dianggap masih kecil, ya. Jadi memang itulah pertumbuhan kalian anak-anak. Kadang-kadang kalian itu memang bersikap mendua, ya. Kadang di sekolah seperti masih sudah dewasa, sudah bisa memimpin, tetapi kadang-kadang di rumah masih sendirian ya, takut. Apalagi kalau mati lampu, apalagi kalau di rumah itu nggak ada teman. Jadi memang kalian bisa dianggap kecil, bisa dianggap sudah besar. Selanjutnya, konflik perasaan. Kadang-kadang anak-anak kamu memang merasakan senang, ceria,
happy, tapi kadang-kala murung atau bahkan tidak senang ketika dinasehati. Konflik peranan dan perasaan itu terjadi karena kamu sedang berproses mencari identitas diri. Identitas adalah penilaian tentang dirinya sendiri dalam berbagai konteks, yaitu perpaduan dari segala penilaian tentang penampilan kalian, prestasi kalian, perasaan kalian, hubungan dengan keluarga, atau kepercayaan, dan juga ataupun cita-cita kalian. Jadi seringkali ada pertanyaan, anak-anak nih mau apa nih aku nanti ya? Aku mau jadi apa nanti? Aku besar mau kerja apa nanti? Nah, itu semua memang kalian masih sering tanyakan. Selanjutnya, kita terus bertumbuh. Anak-anak, kamu terus bertumbuh. Baik secara fisik, secara pikiran, secara mental, kamu semua selalu bertumbuh ke arah yang lebih baik, ke arah dewasa, ke arah yang lebih matang. Jadi ketika kamu terus bertanya siapa saya, siapa kamu, siapa kita, tidak apa-apa. Yang penting di sini ada satu tuntunan firman Tuhan yang akan boleh membawa anak-anak tahu bahwa saya ini siapa. Di dalam kitab suci, sekarang kita belajar tentang kitab suci, penulis kitab Mazmur juga pernah merasa bingung dan bertanya-tanya di dalam dirinya sendiri. Kita bisa baca di dalam Mazmur 8 ayat 5. Mungkin ada yang mau baca, ayo Mazmur 8 ayat 5, di situ sudah ada. Moga silakan. Mazmur 8 ayat 5. Ada yang mau baca? Ya, silakan Hasian. Terima kasih. Mazmur 8 ayat 5, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya, baik, terima kasih. Amin. Dari firman Tuhan ini, penulis juga merasa bingung. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi dari ayat ini, penulis merasa mencari-cari juga jawabannya. Kenapa ya kita ini sangat diindahkan oleh Tuhan? Kenapa kita ini sangat diingat oleh Tuhan? Jadi kalau kita diingat terus sama Tuhan, kita itu sangat disayangi oleh Tuhan, berarti kita itu sangat berharga. Dan jawaban Tuhan di dalam firman-Nya memang sungguh sangat membuat kita berbahagia. Next, Tuhan kita Yesus Kristus begitu menyayangi kita, sehingga Tuhan mengatakan bahwa saya ini, kita semua ini adalah sahabatnya. Karena kita diciptakan Tuhan menurut rupa dan gambar Allah. Kita selalu berharga di mata Tuhan. Kita selalu dikelilingi Tuhan, diawasi, dan dijaga sebagai biji mata Tuhan. Semua itu karena apa, anak-anak? Karena kita begitu disayangi oleh Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, terlebih kepada dunia ini. Baik, kita akan sama-sama belajar membuka Alkitab lagi. Nanti yang bisa baca, silakan dibaca. Ini adalah ayat-ayat Alkitab, betapa berharganya manusia bagi Tuhan. Jadi ketika kita itu berharga bagi Tuhan, hargai diri sendiri. Jangan merasa rendah, jangan merasa tidak mampu. Karena kamu begitu berharga di mata Tuhan. Kita akan lihat Matius 10 ayat 30 sampai 31. Siapa yang mau baca silahkan. Matius 10 ayat 30. Ayo, siapa yang mau baca? Saya silakan. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Baik, terima kasih. Jadi anak-anak, ada lagu ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan,
terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, dari firman Tuhan di Matius ini kita semuanya tahu, anak-anak tahu ya. Kalau kamu bingung, Tuhan siapa sih aku ini? Tuhan menjawab, kamu lebih berharga daripada burung pipit, anakku. Senang kan ketika Tuhan berbicara seperti itu? Ya. Baik, selanjutnya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Silakan baca ya, anak-anak, kita semuanya harus gemar membaca firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 1. Mari silakan. Saya, Mem. Ya. Kasihan. Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Amin. Baik, sekarang kalau anak-anak bingung, Tuhan siapa sih saya? Jawaban Tuhan apa anak-anak? Kita adalah anak-anak Allah. Tuhan berkata, kamu adalah anak-anakku. Semua karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Selanjutnya di dalam Ibrani. Kita buka di Ibrani 13. Mari siapa yang mau baca? Ibrani 13 ayat yang kelima bagian paling bawah. Siapa? Mari silakan. Saya. Ya. Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Baik, jadi ketika anak-anak, ketika kita semuanya sedang bingung, Tuhan siapa sih aku ini? Tuhan menjawab, kamu itu begitu berharga. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku tidak pernah membiarkan engkau. Bagaimana dengan jawaban Tuhan? Kita senang? Kita itu begitu berharga di mata Tuhan. Ketika anak-anak bertanya-tanya, Tuhan siapa sih aku ini? Tuhan menjawab, kamu anak-anak Allah. Kamu lebih berharga dari burung pipit, dan kamu tidak pernah aku tinggalkan. Kamu selalu aku sertai. Baik, selanjutnya di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 kita ambil poinnya ya. Silakan yang mau baca. Aku. Ya, silakan. Sebab Allah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar ingat tulangku tidak terlindungi bagimu. Aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian bumi yang paling bawah. Tamu melihat selagi aku bakal anak, dan kamu semuanya tertulis dan Baik, terima kasih. Banyak sekali ayat yang dibaca. Terima kasih ya. Kiranya anak-anak boleh menjadi anak-anak yang senang untuk membaca firman Tuhan. Jadi dari ayat Mazmur ini kita bisa ketahui kalau anak-anak bertanya, Tuhan siapa sih aku ini? Tuhan menjawab, kamu adalah ciptaanku yang kuciptakan dengan begitu dahsyat dan ajaib. Ya, ketika Tuhan berkata, kamu adalah ciptaanku yang kuciptakan dengan dahsyat dan ajaib, biarlah itu boleh mengangkat iman anak-anak. Jangan pernah bingung untuk bertanya-tanya siapa aku ini. Kamu adalah ciptaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan lihat di dalam Yesaya 49 ayat 16. Yesaya 49 ayat 16, saya akan bacakan. Mentina bacakan ya. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ketika anak-anak bertanya-tanya siapakah aku, Tuhan menjawab, kamu begitu berharga, sehingga Tuhan menuliskan kita, melukiskan kita di telapak tangannya.
Biarlah dari ayat-ayat ini boleh menguatkan iman kepercayaan kita semuanya, bahwa kita begitu berharga di mata Tuhan. Dan Yeremia 31 ayat 3, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Puncak kasih dari Tuhan terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita semua pasti sudah hafal. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ketika Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk datang ke bumi ini, untuk mati di kayu salib, semua itu karena kita begitu berharga. Manusia ini begitu berharga di mata Tuhan. Jadi anak-anak kita semuanya harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Selanjutnya, next. Apakah anak-anak, Bapak Ibu orang tua murid, Mama Papa, Bapak Ibu guru pernah dengar lagu ini? Ada satu pertanyaan juga. Siapakah aku ini Tuhan, dari Insinyur Niko? Nanti bisa dibuka ya. Bisa dibuka ya nanti ya, atau dilihat. Di situ syairnya sungguh sangat bagus. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah kubalas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Dari lagu ini menceritakan juga bagaimana dia bertanya-tanya, siapa sih aku ini Tuhan, sehingga jadi biji mata-Mu. Ya, di sini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tidak perlu bingung lagi. Kita adalah orang-orang, anak-anak yang begitu berharga di mata Tuhan. Dan ketika kita begitu dicintai oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Selain puji dan sembah Dia. Baik, next. Ketika anak-anak memuji dan menyembah Tuhan, itu sebagai reaksi kita. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, sehingga kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan memuliakan Dia, karena Tuhan sudah bekerja luar biasa dalam hidup kita. Dan itu juga adalah satu perintah Tuhan. Dan Tuhan sangat senang melihat anak-anaknya untuk memuji dan menyembah Dia. Karena kelak di surga akan ada puji-pujian selama-lamanya. Next. Jadi anak-anak, ini adalah yang harus kita lakukan. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyadari betapa Tuhan itu sudah sangat menyayangi kita. Sebagai kesimpulan, kalian memang adalah remaja yang sedang berproses, bertumbuh dari anak-anak menuju dewasa. Nah, kalian memerlukan pembimbing dan pemandu di dalam proses pertumbuhan kalian. Pembimbing dan pemandumu ialah Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Pembimbingmu juga kami Bapak Ibu guru, Mama Papamu di rumah itu adalah pembimbingmu. Jadi turuti mereka semuanya. Bapak Ibu guru di sekolah, Mama Papa di rumah, terlebih menurut pada firman Tuhan. Sebagai kesimpulan nih ya, jangan bingung lagi. Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita. Jadikan Tuhan Yesus pemimpinmu, pemandu hidupmu, dan juru selamatmu. Percayalah pada firman-Nya dan berbahagialah setelah mengetahui siapa kamu bagi Tuhan. Kamu begitu berharga. Maka mari puji dan sembah Dia. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you for the God's word that has been delivered. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan. For intercessory prayer, Ma'am Sri Sulastri will lead us in prayer. Untuk doa syafaat, Ma'am Sri Sulastri akan memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih kepada Imam Tina atas firman-Nya. Pagi hari ini kita sama-sama berdoa untuk kepala ya. Baik anak-anak, kita pada hari ini berdoa dengan sikap yang
benar ya pada Tuhan, kita minta kuasa sama Tuhan. Mungkin ada yang perlu kita doakan Bapak Ibu semuanya? Ada yang sakit? Baiklah, kalau tidak ada kita sama-sama berdoa meminta kuasa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga yang mulia, puji syukur dan terima kasih Bapa oleh karena Engkau Allah pencipta alam semesta kami. Engkau yang memberkati hari ini, hari Sabat, hari yang penuh sukacita, di mana Tuhan memberkati umat-umat-Mu saat ini, baik kami selaku Bapak Ibu guru, anak-anak, orang tua, bahkan juga kepada Direktur Pendidikan saat ini yang mendukung acara PGM online pada Sabat yang indah ini. Tuhan, biarlah apa yang telah kami dengarkan pada Sabat hari ini boleh menguatkan hati dan pikiran kami, supaya kami menjadi anak-anak yang senantiasa menurut dan setia kepada orang tua kami, terlebih kepada Tuhan. Tuhan, pada Sabat yang indah ini, kami, umat-umat-Mu, se-DJKT, dan juga kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya kami diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami menjadi pribadi yang senantiasa lebih dekat dan lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati Memtina yang sudah menyampaikan firman-Mu, di mana Tuhan yang akan selalu memelihara kehidupan kami. Tuhan yang akan selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati Memtina dalam tugas dan pelayanannya, sehingga beliau boleh menjadi terang dan berkat bagi sesama ya Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan mendoakan untuk Bapak Ibu Guru se-DJKT, supaya kami diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan, diberikan hikmat, akal dari surga, supaya kami menjadi Bapak Ibu Guru yang senantiasa dipakai Tuhan, menjadi terang bagi sekolah masing-masing kami Tuhan. Mempersiapkan hari di mana Tuhan tidak lama lagi datang menjemput kami. Berikan masing-masing kami Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengabarkan Injil ini kepada orang tua murid kami masing-masing, bahkan kepada anak-anak kami, sehingga kami boleh membawa mereka lebih datang, lebih dekat kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan menjadi Bapak Ibu Guru yang senantiasa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami semuanya. Kami juga tidak lupa Tuhan untuk mendoakan masing-masing sekolah kami, mungkin persiapan PPDB kami di tahun ajaran baru nanti. Tuhan berkati supaya mendapatkan siswa-siswi yang berkualitas, siswa-siswi yang senantiasa Tuhan pakai mempersiapkan jalan Tuhan, lebih mengenalkan tentang kebenarannya Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan mendoakan anak-anak kami yang sakit, seperti Kensi, bahkan anak kami Owen, mungkin anak-anak kami yang lainnya Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan, Tuhan jamah Tuhan akan sembuhkan. Kami juga tidak lupa mendoakan orang tua anak kami yang bekerja Tuhan dalam mencari rezeki. Tuhan berkati, sehingga orang tua anak kami semuanya Tuhan penuhi berkat jasmani dan rohaninya. Dengan demikian mereka boleh menyaksikan berkat cinta kasih Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada orang tua anak didik kami semuanya. Kami juga tidak lupa Tuhan mendoakan untuk setiap permasalahan di sekolah masing-masing kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik, sehingga setiap permasalahan yang kami hadapi, karena bersama Tuhan akan ada berkat, dan Tuhan akan tunjukkan kepada kami, sehingga kami semua boleh rukun, saling mengasihi, saling mengampuni Tuhan, sehingga sekolah yang Tuhan izinkan sampai saat ini berdiri, boleh menjadi terang, di mana di tengah-tengah banyak permasalahan ini, namun kami percaya Tuhan akan terus pakai kami menjadi alat-Mu di dunia ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti. Berkati Bapak Samuel Mangunsong selaku Direktur Pendidikan kami ya Tuhan, yang selalu mengarahkan, bahkan memberikan kami wejangan, supaya semuanya itu Tuhan berkati keluarganya, berkati pelayanannya, sehingga beliau akan terus membangun sekolah di Jawa Tengah ini dengan lebih baik lagi, dengan bergandengan tangan, dengan bersatu hati. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekolah yang masing-masing Tuhan izinkan tetap berdiri ini, Tuhan punya maksud dan tujuan supaya kami ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan dapat melakukan lebih jauh dari apa yang kami doakan dan apa yang kami pikirkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. As a closing song, we will sing a song from our songbook, page 79, I Praise the Lord Who Created. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyikan lagu dari lagu Sion kita nomor 79, Ku Puji Tuhan yang Ciptakan. For the closing prayer, we will invite Ertina to lead us in prayer. Mari kita sama-sama Kami ingin Ertina memimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah kami yang Maha Pengasih, Allah kami yang Maha Penyayang. Mohon ampun untuk semua kesalahan dan dosa yang mungkin kami lakukan. Mungkin kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan banyak melakukan kesalahan. Kami banyak melakukan kekeliruan di dalam kehidupan kami. Terlebih kami anak-anak-Mu yang masih kecil, yang masih bertumbuh. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk anak-anak Tuhan yang bersekolah di sekolah-Mu Tuhan, di seluruh daerah Jawa kawasan tengah, tanpa terkecuali. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kelak menjadi pewaris kerajaan surga. Berkati anak-anak ini, supaya mereka menjadi tanah hati yang subur, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan, kelak ketika mereka dewasa akan tetap mereka ingat, dan mereka akan tetap setia kepada Tuhan, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Berkati kami semua Bapak Ibu Guru, supaya kami pun juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak yang memberikan contoh teladan kepada murid-murid kami. Berkati kami supaya kami semakin hari semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Pendeta Samuel Mangunsong sebagai Bapak Direktur Pendidikan kami. Berkati dengan hikmat dari surga, sehingga boleh memberikan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik untuk sekolah Tuhan yang ada di Jawa Tengah. Berkati Bapak Ibu, orang tua murid kami semua tanpa terkecuali. Berkati di dalam kesehatan, berkati di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih kepada mereka yang sudah mempercayakan anak-anaknya untuk bersekolah di sekolah Tuhan. Biarlah kami, Bapak Ibu Guru, boleh memberikan yang terbaik kepada anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami kepadamu, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. This is the end of our worship. Thank you and God bless you. Maybe there is announcement from Pastor Samuel Mangunsong. Ini adalah akhir dari ibadah kita.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Mungkin ada pengumuman dari Pendeta Samuel Mangunsong. Okay, good morning and happy Sabbath to all the student and the teacher and the headmaster and also from the yayasan or Dewan Pengurus Sekolah. Thank you very much to Pendidikan Advent Surakarta who has participated in this morning our PGM. And we thank you very much to all participants, yeah, Joshua, Rebecca, and then Miss Ertina especially, who has give us the breath of God, and then we also thank you to all participants who has participated this morning, and also thank you Mr. Aris Hernowo, who has coordinated in our PGM program in this morning. And also we don't forget thank you to Miss Santi, Miss Santi, who has to be operator and also who has participated in this morning. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk semua kita yang sudah berpartisipasi, orang tua murid juga Bapak Ibu guru dan juga murid-murid semuanya. For announcement, untuk pengumuman, untuk bulan depan yang akan mengambil bahagian adalah dari Pendidikan Advent Cilacap. Untuk itu kepada Kepala Sekolah, Miss Tabita, untuk boleh mempersiapkannya sehingga semua acara boleh berjalan dengan baik. Dan mengingatkan juga kepada teman-teman semuanya, anak-anakku, agar mengajak teman-temannya ya setiap hari Sabat minggu kedua untuk boleh mengikuti PGM secara online. Karena ini adalah PGM secara online yang diadakan untuk seluruh Jawa Tengah. Jadi mohon teman-teman dan juga Bapak Ibu guru semuanya boleh mengingatkan murid-murid dan juga teman-temannya untuk boleh mengikuti PGM online di setiap Sabat kedua, ya di setiap Sabat kedua. Okay, now we are open our camera. We will take a picture for documentation. Please open all camera. Tolong buka semua kamera supaya kita akan mengambil dokumentasi. Yuk, anak-anak semuanya boleh buka kamera, Bapak Ibu guru. Wah, di sini ada murid alumnus juga ternyata ya. Mantap. Iya. Oke, sudah semuanya dibuka kamera? Boleh Verita, boleh mendokumentasikannya ya. Baik, kita akan foto bersama. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Okay, thank you Verita, and also thank you for all of us, student and the teacher and all participant in this morning. Happy Sabat, God bless us, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Happy Sabat. Sama-sama.